Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B dari arah Jalan Pemuda dan mulai menyeberang di atas flyover Ahmad Yani. Nantinya akan menuju ke tengah tol Wiyoto Wiono dan bertemu dengan konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B yang dari arah Jalan Pramuka. Metode yang digunakan untuk pembangunan dari penyambungan layang LRT Jakarta Crossing di atas tol Wiyoto Wiono ini adalah balance cantilever. Jadi bagian pierhead ataupun pilar-pilarnya di bagian atas itu dicor sedikit demi sedikit ke arah pilar yang berlawanan ya. Dan kedua pilar ini setelah dicor akan bertemu di satu titik di tengah sehingga terbentuklah jembatan layang. Ke arah Jalan Pramuka dapat kita lihat di sini juga ada balance cantilevernya untuk pilar berikutnya menuju ke arah barat. Pemasangan bantalan-bantalan rel nampaknya sudah mulai disiapkan. Kemudian untuk stasiun Pramuka BPKP sendiri sudah ada rangka-rangka dan itu sudah selesai. Karena ini adalah tanggal 13 Oktober, ada di media sosialnya Waskita. Sedangkan yang kita lihat dari bawah nanti di video bagian depan, untuk rangka-rangka atap stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka mungkin sudah akan masuk dalam tahap penyiapan atap. Untuk diketahui bersama, target dari penyelesaian konstruksi layang LRT Jakarta dan juga stasiun-stasiunnya adalah di bulan Desember ataupun di akhir tahun 2025. Jadi nanti di tahun 2026 dapat dilanjutkan dengan pemasangan rel dan juga uji coba terkait persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum operasional di akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Bahkan ada juga informasi yang sempat kita baca bahwasannya nanti di bulan Agustus itu kalau bisa ya untuk LRT Jakarta fase 1B sudah mulai dioperasikan untuk publik. Berarti memang pekerjaan konstruksi harus diselesaikan dalam waktu dekat. Kita lanjutkan sedikit perjalanan di sekitar Rawamangun atau juga di Jalan Pemuda. Ini adalah konstruksi awal sekali dari layang LRT Jakarta dan secara kesiapan sudah benar-benar sempurna dan tersambung serta sudah ada rel yang terpasang 2 trek. Dari media sosialnya Waskita dapat kita lihat di sini untuk rel sendiri ada di 2 sisi ya, yaitu trek bagian utara dan juga trek bagian selatan. Trek bagian utara itu sudah pernah diuji coba sebelumnya di bulan September di tahun lalu. Kemudian trek yang bagian selatan ini juga sudah terpasang dengan sempurna. Rel dan bantalan rel tinggal dilakukan uji coba. Nah, mungkin ini yang akan dikejar nanti di tahun 2026. Pemasangan rel tidak hanya di sekitar sini, kita juga melihat sudah mulai disiapkan rel di Jalan Tambak. Nanti kita akan lihat lagi ke depan bagaimana progresnya. Untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun ini sudah jauh lebih siap ya dibandingkan dengan sebelumnya yang pernah kita visit di awal tahun lalu. Akses ke stasiun di sini sudah ada anak tangga dan atap. Kemudian juga ada kotak lift serta akan diintegrasikan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati yang berada di dekatnya. Yang kita harapkan halte tersebut dapat direvitalisasi. Bagian atas dari atap stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun terpasang panel-panel surya ataupun solar panel yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari, mengubahnya menjadi catu daya ya, dan dapat dimanfaatkan untuk operasional dari stasiun menuju ke arah titik temu antara Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani yang di awal tadi kita lewati. Dapat kita lihat di sini rel sudah terpasang sebagian besar ke arah ujung. Baik, kita kembali ke bagian bawah. Untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, aksesnya juga sedang disiapkan di sisi barat ya, karena yang kita ketahui stasiun-stasiun LRT itu memang punya akses yang banyak, baik di sisi utara, sisi barat, dan juga sisi selatan, maksudnya di 4 sudut. Dan itu kita temukan juga di stasiun LRT Jabodebek. Nah, untuk stasiun LRT Jabodebek sebenarnya cukup unik karena diintegrasikannya
halte Transjakarta langsung di bawah stasiun tersebut, khususnya di Jalan HR Rasuna Said. Kemarin sempat juga ada masukan dan komentar-komentar dari sahabat Ondred Indonesia, para netizen sekalian, bahwasannya kenapa ya tidak dibuat seperti itu untuk lokasi-lokasi stasiun-stasiun LRT Jakarta yang sedang dibangun, Rawamangun, Pramuka BPKP, kemudian juga Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Karena untuk pindah moda transportasi itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Baik, kita hampir sampai di bagian ujung. Ini adalah pilar yang akan disambungkan dengan pilar utama yang akan menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Nah, pilar utamanya cukup besar di sini. Kemudian ujung dari konstruksi layangnya yang dicor sedikit demi sedikit sudah berada di atas flyover di bagian depan yang tadi kita lewati. Nanti kita akan lihat lebih dekat lagi. Ini ya. Proses pengecoran sudah berlangsung mungkin 2 bulan. Yang kita lihat sedikit demi sedikit sudah mencapai bagian ke arah crossing tol Wiyoto Wiono. Di ujung Jalan Pramuka ini benar-benar menyempit pada waktu itu, namun saat sekarang sudah dibuka 2 lajur. Dan untuk pekerjaan konstruksi pilar besar yang ada di ujung yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta itu juga sudah dipersempit areanya. Jadi arus lalu lintas agak lebih lancar ya, karena punya 2 lajur. Langsung naik ke putaran balik ya, flyover Ahmad Yani yang di sisi barat. Nah, ini juga sudah hampir sampai ya. Kalau yang di sebelah sisi timur Pemuda tuh sudah sampai di atas flyover yang situ, sedangkan yang di sisi Jalan Pramuka mungkin sekitar 1 meter lagi ya. Kita lanjutkan perjalanan di Jalan Pramuka. Di sini ada pilar berikutnya yang meneruskan layang LRT Jakarta menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Nantinya stasiun tersebut akan terintegrasi dengan halte Transjakarta di perempatan Pramuka Ahmad Yani ataupun Simpang Pramuka ya namanya. Jarak kurang lebih 250 sampai 300 meter. Jalan menggunakan JPO ataupun jembatan penyeberangan orang, mungkin akan berbayar, ataupun paid elevate linkway. Dinamakan stasiun Pramuka BPKP karena memang berada di dekat gedung BPKP. Nah, itu tadi biasanya di LRT Jabodebek stasiun-stasiunnya berada di bawah ataupun benar-benar lebih dekat dengan halte Transjakarta. Baik, kita pindah ke jalur cepat. Ini adalah jalur cepat pertama yang bisa digunakan oleh kendaraan bermotor roda 4 yang sepenuhnya ke arah Pramuka tadi ditutup total. Kemudian kita juga masih lihat halte-halte Transjakarta lama di sepanjang Jalan Pramuka. Untuk dek ataupun lantai dari pilar-pilar yang tersambung di sini sudah sempurna yang kita lihat, dan di bagian atas juga mulai disiapkan ataupun mungkin sudah ada batang-batang besi rel yang terpasang bersama bantalan-bantalannya. Jalur cepat dan jalur lambat di sini memang masih dipisah ya. Jadi arus kendaraan akan melakukan manuver apabila pindah ke jalur cepat atau juga jalur lambat. Kepadatan arus lalu lintas tidak berada di sekitar sini, namun nanti di bagian depan ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B yang masih diselesaikan, yaitu Pasar Pramuka. Di sana jalur cepatnya juga ditutup total, jadi tidak bisa dilewati karena pembangunan stasiun itu memakan lajur cepat dan sampai ke arah underpass ya. Nanti stasiunnya akan disambungkan dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang juga masih berupa halte Transjakarta lama. Ini juga arus lalu lintasnya cukup padat karena bertemu dengan arus kendaraan yang dari Utan Kayu sehingga harus bergantian dan tersendat. Ini di hari Sabtu ya, dapat kita bayangkan kalau di hari kerja. Namun di hari kerja Jalan Pramuka ini masuk ke ganjil genap, jadi mungkin akan sama dengan kondisi di hari Sabtu atau juga di hari kerja.
Nah, ini titik terakhir akses jalur cepatnya dan sudah mulai ditutup di bagian depan. Jadi kendaraan diarahkan ke jalur lambat. Terdapat girder-girder baja ya yang biasanya dipasang di pilar-pilar yang di bawahnya ada halte-halte Transjakarta. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing, namun tidak dioperasikan. Sedangkan bis itu berhenti di bagian kiri, ada halte sementara berupa kotak-kotak, biasanya dari bahan kontainer yang dimodifikasi, kemudian disiapkan akses-akses untuk tapping validasi masyarakat para pengguna bis Transjakarta. Baik, di depan kita ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang diintegrasikan dengan halte yang ada di samping tadi. Ya, dan ini cukup dekat, mungkin jaraknya hanya sekitar 5 sampai 7 meter atau 10 meter. Jadi tidak begitu jauh berjalan dari stasiun LRT ke bis Transjakarta pada saat harus pindah moda transportasi. Yang pasti memang di sepanjang Jalan Pramuka itu overlapping ya, ataupun jalur digunakan bersamaan antara bis Transjakarta dan juga LRT Jakarta. Namun itu hanya di sekitar sini ya, karena mungkin bisa saja bis Transjakartanya menuju ke jurusan yang lain berbeda dengan jurusan dari ataupun rute LRT Jakarta. Di bagian atas dapat kita lihat penopang dari struktur lantai sudah terpasang PCI girder satu sama lain ya di antara pilar-pilar, kemudian dapat dilanjutkan biasanya adalah pengecoran lantai dengan pemasangan bondex-bondek. Ada beberapa alat berat dan kendaraan-kendaraan berat di sini untuk membantu proses pengangkatan dari PCI girder yang kita lihat, yaitu girder-girder ataupun batang-batang beton yang panjang disusun-susun di antara pilar-pilar dan juga penopang lantai dan dilanjutkan dengan pekerjaan struktur lantai. Kita menggunakan underpass untuk melalui lokasi ini agar terhindar dari menunggu kereta lewat ya di bagian atas di lintasan KRL KAI di dekat underpass Pramuka. Baik, di atas lintasan KRL dapat kita lihat satu ya batang ataupun girder baja itu sudah tersambung segmen per segmen. Sebelumnya di launch ya menggunakan ada launching nose, dan ini nantinya kemungkinan ya akan digeser sehingga bisa ya menyambungkan layang yang sudah ada crossing di atas dari rel kereta yang aktif. Rel kereta di sini tiap sebentar bisa berbunyi ya, jadi memang cukup aktif sekali. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu juga mencari waktu-waktu di mana kereta tidak begitu aktif walaupun terkadang lewat. Biasanya di tengah malam ya, karena KRL itu masih beroperasi mungkin sampai jam 11, jam 12. Jadi waktu-waktu mengangkat dari girder-girder baja dan juga launching-launchingnya itu harus disesuaikan. Baik, dari arah underpass di sini kita langsung disambut oleh kren yang parkir di dekat layang LRT Jakarta pilar 110B. Jadi manuver kendaraan langsung diarahkan ke akses jalan yang dari arah rel kereta di depan Pasar Pramuka. Sebenarnya posisi stasiun LRT Pasar Pramuka itu berada di seberang rel, bukan persis di depan Pasar Pramuka. Mungkin masih deketan lah ya, agar lebih mudah dikenali. Dari arah underpass menuju ke flyover Pramuka ke arah Matraman, di sini sudah ada beton-beton girder yang panjang ya, tinggal diangkat oleh si kren yang ada di samping, atau mungkin kren yang lebih besar lagi tadi yang kita lihat ada beban-bebannya yang cukup berat ya, karena memang harus mengimbangi beratnya beton yang harus diangkat. Menarik sekali di sini pilar-pilarnya sudah mulai tersambung dengan box-box girder yang panjang beton, sehingga pilar-pilar ini nanti dapat dilanjutkan pengecoran bagian atasnya. Walaupun belum semuanya, 1, 2, 3, 4 di sini masih bagian atasnya sudah sempurna, menunggu batang-batang girder tersebut diangkat oleh si kren.
Lanjut ke tengah flyover, dapat kita lihat di sini masih ada penyelesaian pier head ya. Yang ini nih pengecoran nampaknya belum, tapi backistingnya sudah lengkap. Kemudian yang ini sudah selesai, walaupun bentuk-bentuknya ini agak berbeda-beda ya. Ada yang model segitiga, ada yang setengah segitiga. Contohnya juga seperti ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja dengan desain dan juga konstruksi yang sudah disiapkan. Bagian atas flyover di tengah jalan dipasang pembatas karena lajur yang ke arah pilar-pilar itu ditutup ya, mengingat proses konstruksi berlangsung. Biasanya terkadang ditutup total jalannya, terutama pada saat pengangkatan dari balok-balok girder beton untuk menyambungkan antar pilar. Tentu alasannya adalah keamanan lalu lintas dari kendaraan yang melewati kawasan ini. Turun dari arah flyover, di bagian pinggir dapat kita lihat pilar-pilar yang ditutup dengan jejaring dan juga besi-besi scaffolding. Kemudian bagian atasnya ada yang dalam persiapan pengecoran. Nah, ini ada dua pilar ya. Nampaknya ini akan menjadi pilar portal untuk disambungkan ke arah satu pilar di depan sana, dan jalurnya, layangnya berada langsung di lantai paling atas stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Pekerjaan rangka-rangka atap sudah dimulai di stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Mungkin update-nya kita tunggu dari waskita ya, kalau dari sisi atas agar lebih jelas. Ini cuplikan-cuplikan saja, lebih banyak, lebih detail silahkan lihat di media sosialnya waskita ataupun di YouTube. Nah, ini dari arah Pramuka menuju ke arah underpass Pramuka. Tadi itu stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Kemudian sudah disiapkan batang-batang rel di tanggal 13 Oktober dan ada bantalan-bantaran rel juga ya. Pilar-pilarnya ini 73, 74. Nah, ini ada zona-zona pembangunan. Zona 1 itu sampai ke arah underpass ya kalau tidak salah. Kemudian zona 2 sampai ke arah Manggarai. Belum tersambung secara sempurna ya, di beberapa titik lantainya masih ada yang dicor, terutama di sekitar sini nih, menuju ke arah stasiun Pasar Pramuka. Ini yang kita lihat dari atas. Tadi di bawah itu sudah ada pemasangan PCI girder disambungkan di antara pilar-pilar penopang lantainya. Lantainya ada dua ya, jadi yang pertama itu adalah pada saat kita naik dari bawah adalah komersial dan juga concourse serta gate. Ini yang melintas di atas jalur kereta. Lalu lantai paling atas itu adalah lantai peron ataupun lantai platform. Dan relnya juga akan ada di situ ya, ataupun para penumpang menunggu rangkaian keretanya di lantai paling atas. Berbeda dengan stasiun LRT Jakarta fase 1 yang awal, Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome. Rel atau peron itu berada di lantai pertama kita naik dari sisi jalan. Baik, ini adalah stasiun LRT Jakarta Matraman pada tanggal 13 Oktober. Dan yang kita lihat tadi itu sudah di hari ini tanggal 1 November. Jadi sudah ada rangka atap. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.